Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak menyampaikan sebuah materi, izinkan Bapak menyampaikan sebuah pesan untuk kalian semua anak-anakku, bahwa Bapak berharap semoga kalian tetap menjadi anak-anak yang bertawakal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa, dalam segala nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita semua, bahkan tidak terhingga yang sekarang kita masih merasakannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak menyampaikan semua materi, Bapak akan menyampaikan perintah kepada ketua kelasnya untuk mengabsen data kehadiran yang telah menyimak video ini untuk sekiranya nanti dikirim kepada Bapak melalui WhatsApp. Di pertemuan kali ini, di pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan adab sholat dan zikir. Tetapi sebelum itu, Bapak juga akan menyampaikan beberapa manfaat dari sholat. Langsung saja, manfaat sholat yang pertama itu ada menyehatkan. Dalam artian apa? Menyehatkan di sini itu sholat, setiap pergerakan yang kita lakukan dalam sholat itu dapat merefleksi bagian tubuh kita. Semua, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semuanya gerak kalau kita melakukan sholat. Jadi sudah tentu bakal menyehatkan. Itu manfaat yang pertama, teman-teman. Manfaat yang kedua, anak-anakku sekalian, tolong dengarkan. Manfaat yang kedua adalah kita mendapat nikmat dari Allah SWT. Dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 juga sudah dijelaskan, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Di situ dijelaskan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sudah jelas Allah juga memerintahkan kita untuk sholat dan berkorban. Maka dari itu teman-teman, banyak sekali manfaat-manfaat sholat yang selain Bapak ucapkan tadi. Makanya lakukanlah sholat untuk apa? Untuk kebaikan kita semua, bekal kita juga di akhirat nanti. Itu tadi adalah sebuah manfaat dari sholat. Kemudian Bapak juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kali ini, yakni yang pertama, kalian semua akan dapat memahami manfaat sholat dan zikir. Yang kedua, kalian semua juga akan dapat memahami adab sholat dan zikir. Baik, itu mungkin sedikit gambaran saja dan gambaran manfaat ataupun tujuan pembelajaran kali ini. Selanjutnya Bapak meminta untuk kalian, ketua kelasnya sebagai koordinator, untuk membentuk sebuah kelompok. Dalam satu kelas itu ada 4 kelompok. Dari masing-masing kelompok itu berisi 3-4 orang. Bebas nama kelompoknya apa saja. Tugasnya itu nanti kalian membuat gambaran-gambaran mengenai sholat dan zikir. Itu dalam hal referensinya dalam buku ataupun dalam kalian melihat video lalu dituliskan dalam bentuk tulisan, bebas. Yang jelas nanti di pertemuan yang akan datang Bapak akan menanyakan kembali tugas yang telah Bapak sampaikan terhadap kelompok-kelompok yang telah kalian buat. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan materi, 2 pokok materi, diantaranya adalah sholat dan zikir ya. Dan di dalamnya juga ada pengertian yang akan Bapak sampaikan untuk kalian semua. Tapi dihimbau untuk kalian semua sekiranya untuk mencatat hal-hal penting yang Bapak sampaikan di hari ini dan akan Bapak tanyakan kembali di pertemuan yang akan datang. Baik, pertama Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian sholat. Sholat itu adalah ibadah wajib untuk kita umat muslim yang sudah balik dan berakal. Pada hakikatnya, sholat adalah cara kita sebagai hamba untuk berkomunikasi dengan Allah SWT sebagai pencipta alam semesta ini. Tetapi perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwasanya masih ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang kurang menikmati kekhusyuan dalam sholat. Karena apa? Karena mereka semua itu masih beranggapan bahwasanya sholat adalah rutinitas belaka yang sekiranya mengurangi aktivitas kita yang seperti biasanya. Perlu kalian ketahui juga, Allah berfirman juga, apabila kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, Allah menjamin bahwasanya kita akan terhindar dari perilaku yang keji dan munkar. Itu pengertian sholat. Sekarang kita masuk ke adab sholat ya. Adab sholat yang Bapak sampaikan di sini ada 4. Yang pertama ada menjaga waktu sholat dan batas-batasnya. Maksudnya apa? Sholat dengan 5 waktu itu ada waktu-waktunya dan ada batas-batasnya. Tapi di sini Bapak minta untuk kalian semua anak-anakku bahwasanya kalian sholat harus tepat waktu dan jangan membuang-buang waktu yang sekiranya dapat mengurangi pahala sholat itu sendiri. Ya teman-teman.
digarisbawahi dan dicatat. Adab sholat yang kedua yakni tempat sholat dan sujud kita rapihkan dan bersihkan dari najis. Karena apa? Karena dengan kita membersihkan tempat sholat, mensucikan tempat sholat, dan menghilangkan najis-najis yang ada di tempat itu, dapat menambah kekhusyuan sholat kita. Yang ketiga teman-teman, memakai pakaian yang rapi dan wangi. Karena apa? Karena kalau kita sudah cinta dalam melakukan sholat, tempat kita juga sudah bersih, sudah jauh dari najis, itu benar-benar nikmatnya bakal kita rasakan, kekhusyuannya itu akan dapat kita nikmatin dalam sholat. Yang keempat, kita akan merasa menyesal, bahkan merasa sedih apabila sholat yang kita lakukan itu kurang baik. Artinya apa? Kalau dalam ketiga itu sudah kita lakukan dan merasa cinta, bahkan sudah merasa khusyuk, tetapi setelah selesai sholat, kita selesai sholat, terus kita tidak menyampaikan apa yang kita sampaikan. Jadi rasa yang kita rasakan itu sedih. Karena apa? Karena sholat yang kita lakukan belum baik. Jadi kita akan merasakan sedih. Maka dari itu anak-anakku sekalian, dalam melakukan sholat perlu diperhatikan juga tempat, waktu, pakaian, dan najis-najis yang ada di sekitar untuk sekiranya dibersihkan dan dirapihkan. Itu adalah pengertian sholat dan adab sholat. Poin yang kedua adalah Bapak akan menyampaikan zikir. Zikir di sini adalah menurut bahasa berarti ingat. Bapak ulangi, zikir di sini dalam bahasa berarti ingat. Dalam hal ini adalah mengingat Allah SWT dalam cara mengucapkan banyak kalimat thayyibah sesuai dengan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu pengertian zikir itu sendiri ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke adab zikirnya itu. Adab zikir ada dua. Yang pertama adalah ikhlas dalam berzikir, mengharap ridha Allah SWT, membersihkan amal dan segala campuran dengan sesuatu, maka makna berzikir dalam hati itu akan keluar. Jadi maksudnya apa teman-teman? Dalam berzikir tentunya tidak afdol jika kita selesai sholat kita tidak langsung berzikir, langsung pulang, itu tidak afdol. Karena apa? Di sini adab zikir di sini dalam poin pertama sudah jelas bahwasanya dengan kita ikhlas, dengan kita mengharap ridho Allah SWT, akan muncul di dalam hati kita makna zikir itu sendiri. Itu yang dapat menambah kecintaan kita dalam sholat dan rasa bertawakal kita, bersyukur kita kepada Allah SWT. Yang kedua teman-teman, berzikir dengan zikir dan wirid yang dicontohkan Rasulullah. Karena zikir itu adalah ibadah. Jadi ibadah di sini tuh bukan berarti sholat saja, masih banyak jenis-jenis ibadah yang Allah cintai tentunya ya. Tapi di sini Allah membagi zikir itu sendiri dalam artian zikir adalah ibadah. Karena apa? Karena zikir tadi Bapak ulangin dalam bahasa itu artinya mengingat. Jadi artinya itu dengan kita berzikir, kita senantiasa ingat kepada Allah SWT. Dari poin-poin yang Bapak sampaikan sekarang, sekiranya kalian semoga jelas dan dapat kalian simpulkan di masing-masing kelompok yang tadi Bapak sudah bentuk, dan akan Bapak tanyakan lagi di pertemuan yang akan datang. Sampai sini paham ya dua pokok yang Bapak bahas kali ini. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan di hari ini. Materi yang akan Bapak sampaikan di pertemuan yang akan datang. Sedikit mengulas nantinya tentang materi apa yang Bapak sampaikan di hari ini. Dan Bapak ingatkan kembali untuk kalian anak-anakku semua, yang tadi kalian catat, kalian masukkan, kalian berdiskusi sesuai sama kelompoknya masing-masing dalam bentuk tulisan. Dan Bapak harap sumber yang akan kalian jadikan yaitu dalam bentuk tulisan, sumbernya dari buku ataupun majalah ataupun sumber-sumber lainnya ataupun para ahli yang sekiranya dalam masing-masing kelompok itu memiliki argumentasi yang berbeda-beda, dan akan kalian sampaikan, akan kalian presentasikan di pertemuan yang akan datang. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan sedikit evaluasi atau rangkuman yang Bapak sampaikan terkait materi yang Bapak sampaikan tadi, yakni sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara kita sebagai hamba Allah kepada Allah SWT sebagai pencipta kita. Kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat, agar tujuan sholat itu yaitu mencegah dari perbuatan keji dan munkar bisa tercapai.
Kemudian zikir teman-teman adalah memperbanyak mengingat Allah SWT dengan cara yang rendah, ataupun dengan cara kita merendah diri, kita berserah diri kepada Allah, artinya bertawakal kepada Allah, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kita perlu memperhatikan adab-adab zikir juga teman-teman. Agar apa? Agar tujuan zikir yaitu mententeramkan hati bisa tercapai. Mungkin itu materi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga kalian semua dapat bermanfaat. Materi-materi yang Bapak sampaikan dapat diaplikasikan dalam kegiatan kalian sehari-hari dan dapat diamalkan dalam sholat kalian. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.